Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pohon anggrek api selalu penuh dengan cahaya merah. Semuanya berwarna merah seperti api. Jenis pohon merah berapi ini sangat populer di ibu kota. Siho mengikuti jalan batu kapur kuno ke Manor yang luas. Ada banyak orang dari ras yang berbeda. Terdapat gerbang perunggu besar di hadapan Siho. Gerbang ini adalah gerbang yang sangat istimewa. Mereka yang berjalan melaluinya bisa memasuki halaman. Ketika Siho melangkah untuk memasukinya, sebuah heksagram berkedip dengan cahaya. Kabut-kabut berputar-putar dan dia dikirim ke dalamnya. Aroma harum melayang di udara. Ada semua jenis obat spiritual. Mereka yang masuk sering merasa seolah-olah memasuki kebun obat kuno. Siho tercengang. Ada beberapa tanaman aneh dan juga banyak bahan obat-obatan spiritual yang sudah berumur. Aum, raungan mendung terdengar. Tampak seekor harimau yang sepenuhnya putih berjalan dari formasi. Rasanya agak luar biasa. Ini adalah ras yang sangat kuat. Seseorang yang memiliki garis keturunan harimau putih. Jika darah makhluk ini menjadi murni, maka mereka pasti akan sangat kuat. Siho mengikuti gang batu melewati taman. Setelah memasuki halaman yang besar, tiba-tiba banyak orang menatap ke suatu arah tertentu. Tampak di kejauhan seorang lelaki berambut merah dengan cahaya menyala di seluruh tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya adalah milik ular. Siho bisa tahu dengan lirikan bahwa ini adalah ras api piton dari wilayah banjir. Karena dia pernah membunuh ular api berdarah murni muda di tanah leluhur negara api dan bahkan memakan sebagian darinya sendiri. Sisanya dibawa kembali dan dimakan oleh desa batu. Bau apa itu? Sangat harum. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan kaget. Ada beberapa pohon kuno, beberapa obat spiritual dan ada rumput obat alami juga. Namun begitu aroma ini meresap ke udara, semua wewangian lainnya tampak tidak signifikan. Batang rumput bintang tumbuh 6 daun, aroma obatnya sangat kuat. Akhirnya semua orang memperhatikan bahwa ada batang rumput di sudut halaman. Dari sinilah aroma itu berasal. Ini menciptakan keributan besar. Dalam keadaan normal akan sangat sulit untuk menumbuhkan bahkan 1 daun lagi. Rumor mengatakan bahwa rumput bintang 8 daun adalah obat ilahi. Negara api cukup tangguh. Sebenarnya ada rumput bintang 7 daun di halaman ini. Lupakan orang-orang dari daerah gurun. Bahkan para ahli dari luar daerah ini bersorak dengan kagum. Siho memasuki halaman lain karena tampak ini agak besar. Teman-teman menempati sejumlah besar ruang dengan pavilium di mana-mana. Sebagian besar pembudidaya dibagi menjadi beberapa daerah. Bukankah itu Yunsi Gunung Surgawi? Ucap seseorang berkata dengan takjub. Yunsi suka memakai pakaian berwarna ungu. Dia cerdas dan cantik. Dia membawa gelar dewi di pegunungan Divine Archai. Surga seekor singa emas benar-benar datang. Apakah kalian melihat ini? Ia memiliki 9 kapak. Itu singa berkepala 9 dengan garis keturunan murni. Ucap beberapa orang berteriak dengan takjub. Bahkan para ahli dari luar wilayah ini terkejut. Semua orang tahu tentang legenda garis keturunan singa emas berkepala 9. Mereka terlalu kuat selama era kuno. Dan leluhur mereka telah memakan raja-raja ilahi kuno di masa lalu. Selain itu mereka adalah salah satu dari 10 gunung agung dunia kultivasi. Bahkan para dewa akan tergoda jika mereka melihatnya dan ingin menjadikannya milik mereka. Ras singa berkepala 9 pasti akan berada di peringkat depan. Nama mereka benar-benar terdengar keras. Ini adalah singa muda berkepala 9. Bulu emas yang menutupi seluruh tubuhnya seperti sutra. Dan berkedip dengan cahaya warna-warni ilahi. Itu megah dan heroik saat berjalan. Serta aura mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Hebat! Singa berkepala 9 berdarah murni praktis telah menghilang dari dunia ini. Singa ilahi ini sedang berjalan di jalur evolusi darah murni dan akan berhasil. Dan itu sangat kuat. Ucap seseorang berseru memuji.
Aku pernah mendengar bahwa singa berkepala 9 ini telah bersumpah bersaudara dengan batu kecil. Aku bertanya-tanya apakah itu benar. Jika begitu maka tidak sulit untuk menundukkannya. Ada orang yang tertawa dingin dan mengucapkan kata-kata ini, membuat semua orang kaget. Jelas bahwa mereka tidak hanya ingin singa emas ini menjadi gunung mereka. Mereka juga ingin mempermalukan batu kecil itu. Dengan menjadikan saudaranya yang disumpah sebagai tunggangannya, wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan? Ketika singa mendengar ini, seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya keemasan. Pihak lain terlalu sombong. Mereka benar-benar berani menyuarakan niat mereka menjadikannya gunung mereka di depan semua orang. Ini sama dengan membangun kebencian hebat. Kabut hitam memenuhi udara. Ada beberapa anak muda di sana dan mereka semua mengenakan baju besi hitam. Tubuh mereka berkedip dengan cahaya gelap dan aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Beberapa orang segera mengenali mereka. Ini adalah pembudidaya ras bulu hitam dari wilayah banjir. Jenis muda yang naik ke tampuk kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka di sini untuk membalas dendam. Mereka percaya bahwa orang yang memukuli mereka adalah batu kecil. Jika mereka mencoba dan menjadikan singa berkepala 9 itu sebagai gunung mereka, ini akan menjadi penghinaan total bagi Xiao yang adalah saudara laki-lakinya yang disumpah. Kamu pikir kamu siapa? Setelah beberapa tahun berlalu, singa berkepala 9 ini telah mencapai tahap yang sangat kuat. Cahaya keemasan menutupi tubuhnya yang mengesankan saat memelototi individu-individu itu. Awan hitam mulai berkeliaran di belakang para jenius itu. Dua pria parubaya muncul dan perlahan-lahan menakutkan bentuk humanoid mereka. Mereka menatap singa kepala 9 dengan dingin. Semua orang menjadi kaget. Perlombaan Cloud hitam tidak bisa ditaklukkan. Mereka adalah ras yang kuat yang terkenal di wilayah banjir. Meskipun mereka sekarang berada di wilayah gurun, cara dominan mereka dalam melakukan sesuatu tidak berkurang sedikit pun. Meskipun kamu cukup kuat, pada akhirnya kamu masih ditakdirkan untuk menjadi gunung. Salah satu anak muda dari Black Cloud Ridge berbicara dengan dingin. Datanglah jika kamu ingin mati. Ucap suara singa emas sangat mendominasi. Seketika itu cahaya gelap tersebar keluar dan terbang menuju singa berkepala 9. Gelombang tekanan menindas dilepaskan. Seolah-olah sebuah bintang besar hancur berkeping-keping. Singa berkepala 9 tidak bergerak dari lokasi asalnya. Kepala di tengah melepas raungan, segera membuatnya merasa seolah-olah dunia sedang terkoyak. Hantu menangis dan para dewa melolong ketika gelombang energi emas yang tak terbatas dilepaskan. Banyak orang menangis dan menutupi telinga mereka. Ini adalah kemampuan dewa mengaum singa. Tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Jika itu berevolusi hingga batasnya, satu raungan akan membelah langit dan menyebabkan bumi yang besar itu tenggelam. Itu benar-benar tidak ada bandingannya. Saat digunakan untuk menghadapi musuh, itu akan langsung menyebabkan mereka meledak. Saat ini sinar keemasan merembes keluar dari tubuhnya dalam gelombang. Gemuruh hebat berdering di udara dan ke surga. Serangan mengerikan itu menyapu awan gelap. Semua orang menjadi kaget. Singa berkepala 9 ini terlalu tangguh. Hanya saja satu serangan saja sudah cukup untuk menyebarkan cahaya gelap dan bahkan menyebabkan langit bergetar. Kekuatan macam apa ini? Semua orang menghirup udara dingin. Kemungkinan Xiao adalah satu-satunya yang mampu menghadapi serangan ini di tempat ini. Kabut hitam mulai tersebar. Seorang anak muda turun dari udara dengan darah mengalir dari semua 7 lubang. Wajahnya pucat dan pakaian di tubuhnya compang-camping. Permukaan tubuhnya ditutupi luka. Dia hampir meledak di tempat. Dia menderita cedera parah dan hampir kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Sangat kuat, benar-benar terlalu tangguh. Layak dikenal sebagai ras yang bisa melahap dewa. Apakah singa emas ini akan menantang surga? Kekuatan lomba ini sungguh menakjubkan. Tidak heran ada legenda leluhurnya yang melahap raja-raja ilahi kuno sebelumnya. Kekuatannya benar-benar tak terbatas. Semua orang menghela nafas kagum. Singa ini benar-benar kuat. Wajah orang-orang dari ras awan hitam jatuh. Mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Awan gelap melonjak dan seorang pemuda berjalan keluar. Sinar ungu bisa terlihat di matanya.
dan baju besi di sekitar tubuhnya memancarkan cahaya yang indah. Ini adalah bakat Black Cloth Rage yang paling kuat. Dia benar-benar akan bergerak juga. Semua orang dapat mengatakan bahwa individu ini pasti kuat dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan siapapun di generasinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan auranya terus menjadi lebih kuat. Dia seperti gunung iblis hitam dan akhirnya seluruh dunia beresonansi menanggapi gerakannya. Tiba-tiba seuntai energi aneh berdesir benar-benar menyebarkan aura yang mengesankan. Seorang pelayan tua dengan pakaian abu-abu berjalan dari sisi Huoling. Penampilannya membuatnya tampak agak tua, tetapi ketika kakinya turun semua yang ada di sini menjadi tenang. Putri bangsa api, apa yang coba kamu lakukan di sini? Jenius dari Black Feather Rage bertanya dengan dingin. Dia secara alami tahu bahwa pelayan tua itu mengambil tindakan di bawah perintah Huoling. Ini adalah pertemuan sosial, bukan perakitan militer, ucap Huoling dengan tenang. Bahkan jika itu adalah pertemuan sosial, tidak ada hukum yang melarang kita berkelahi. Sebagai pembudidaya kami selalu berperilaku langsung. Satu kata yang salah bisa mengarah pada pertempuran hidup dan mati, ucap pemuda Black Cloth Rage berbicara. Putri, biarkan dia melanjutkan. Aku tidak keberatan membunuh beberapa orang seperti ini, ucap singa berkepala 9. Bahkan pupilnya berwarna emas, kata-katanya tenang tetapi masih mengesankan. Huoling ragu-ragu sedikit sebelum mengangguk. Baiklah, karena ini masalahnya kalian semua bisa bertarung di arena. Tepat pada saat itu seorang tetua berteriak di dalam istana. Sebuah formasi besar dinaikkan, dan kemudian panggung besar naik ke langit dan melayang tinggi di langit. Semua orang terkejut. Sebenarnya ada medan perang yang bisa menangguhkan dirinya sendiri di udara. Dengan suara terdengar singa emas berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat ke atas. Apakah kamu benar-benar saudara lelaki batu kecil? Jika aku menjadikanmu gunungku, aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Aku adalah saudara lelaki Xiao yang disumpah. Meskipun aku menganggap diriku jauh lebih rendah, tetapi aku masih cukup untuk berurusan dengan kalian. Jika kamu tidak berpikir demikian, maka kamu dapat datang dan melihat sendiri, ucap singa emas berbicara dengan dingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua bergerak ke dalam. Mereka semua bisa melihat seberapa kuat singa emas ini. Namun masih memuji Xiao seperti itu sambil menatap para ahli Black Cloth Rage. Baik, bahkan makhluk acak seperti ini pun berani menunjukkan diri. Kalian semua benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Tepat pada saat ini makhluk lain berbicara. Ketika semua ahli berbalik, mereka hanya melihat seekor burung kecil mengepakkan sayapnya. Seluruh tubuhnya hitam pekat. Burung itu lagi, ucap seseorang berteriak dengan cara yang agak aneh. Beberapa hari yang lalu justru burung inilah yang mengalahkan para ahli Flaming Bull dan Black Cloth Rage. Itu menampar mulut mereka lagi dan lagi dengan ganas. Ketika singa emas mendengar ini, dia mengangguk ke arahnya. Itu secara alami mengenali gagak bermulut tajam ini. Huoling mengungkapkan ekspresi bahagia. Sekarang dia melihat burung merah besar. Dia secara alami tahu bahwa Xiao datang. Dia harus berada di dalam rumah ini. Burung sialan, aku akan membunuhmu, ucap seekor banteng ganas yang melepaskan cahaya merah menyala mengguncang langit dengan raungannya. Semua orang menjadi sangat bingung. Mungkinkah itu benar-benar seekor burung yang dipelihara oleh batu kecil? Semua orang mencari pemuda itu kemana-mana, tetapi mereka tidak melihatnya sama sekali. Kamu pikir kakek ini takut padamu? Nanti ketika singa itu sudah kenyang, aku akan bertarung denganmu, ucap burung merah besar berbicara dengan sombong. Aku akan membunuhmu sekarang. Banteng ganas merah menyala berdiri di atas artefak yang berharga. Seluruh tubuhnya berputar-putar dengan cahaya berapi-api ketika dia bergegas ke langit untuk melawan burung merah besar. Kamu berani bertindak kasar kepada kakek ini. Aku akan memotongmu dan memakanmu sepenuh hati, ucap burung besar itu berteriak dengan kejam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Mungkinkah batu kecil itu datang? Nada bicara gunung ini serta mengatakan bahwa itu akan memakan pihak lain sama sekali. Pada saat ini pertempuran besar telah pecah di panggung.
Singa berkepala 9 itu berkelahi dengan tegas melawan jenius nomor 1 dalam Black Cloud Rage. Pertempuran sangat intens, dan energi dari pertarungan melonjak tanpa henti dan mengguncang langit. Semua orang tercengang, bahkan ras-ras besar dari luar wilayah ini gemetar. Keduanya benar-benar jenius luar biasa. Konfrontasi semacam ini jarang terlihat dalam generasi makhluk ini. Singa emas tidak takut ketika berdiri di atas arena. 9 kepalanya secara bersamaan bersinar, membuka mulutnya yang sangat besar dan pada saat yang sama meraung. Setiap kepala meludahkan simbol. 9 simbol emas membekas di udara. Mereka bersinar cemerlang dan melepaskan gelombang energi yang sangat kuat hingga ekstrim. Seolah-olah 9 dewa turun ke dunia. Bunuh! Mengikuti teriakan dingin singa berkepala 9 itu, ke-9 simbol itu saling terkait dan berubah menjadi cincin cahaya keemasan. Itu bergegas ke awan kesusahan dan menghancurkan segalanya. Suara gemuruh menghilang dan listrik dinetralkan. 9 simbol berkedip dan berubah menjadi formasi pembunuhan abadi. Mereka mengeluarkan suara nyaring untuk menekan segalanya. Tubuh asli jenius Black Cloud Rage terungkap, dan ada beberapa lubang berdarah yang menembus seluruh tubuhnya. Tubuhnya kemudian meledak sekarat begitu saja di udara. Singa emas dengan dingin berkata, "Bahkan sampah seperti kamu ingin memanggil saudara lelakiku yang tersumpah dan menemukan masalah baginya. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini. Jauh terlalu rendah." Semua orang menjadi terpana. Ada rumor mengatakan bahwa singa emas pernah menjadi gunung sihal, membawanya kemana-mana dalam 100 Stuttering Mountains untuk membunuh segalanya. Hahaha, kakek ini akan bertarung denganmu sampai mati. Tepat pada saat itu suara gagak itu terdengar. Suara itu terdengar sangat menjengkelkan. Apa yang terjadi? Banyak orang tercengang. Untuk bertarung melawan kakek ini kamu masih kurang, ucap burung merah besar berteriak. Namun di dalam hati ia memiliki kesadaran yang bersalah dan dengan diam-diam menyingkirkan pedang hitam pekat. Ini adalah objek ilahi yang kakek dari surga mendiang sekte berikan kepada Sial. Setelah memasuki tempat ini ia mendapatkannya dari Sial untuk perlindungan diri. Medan perang benar-benar sunyi dan semua orang hadir gemetar. Kamu harus memahami bahwa Sial tidak menunjukkan dirinya sama sekali. Namun singa berkepala 9 yang dia tunggangi sebelumnya dan burung yang dibesarkannya telah menyapu semua orang di tempatnya, membuat semua orang kaget. Seberapa kuatkah dia sendiri? Seekor burung iblis dan binatang buas sudah bisa mengintimidasi semua orang. Batu kecil itu tidak muncul, dan burung-burung dan binatang buasnya menunjukkan kekuatan mereka, membuat semua orang ketakutan. Bagus, yang melukai keturunan immortal Montaigneku adalah batu kecil itu. Tidak peduli keluarga macam apa di belakangnya, mereka semua akan dihukum berat, ucap seorang individu parubaya dari gunung abadi dengan tatapan dingin muncul. Meskipun auranya sedang ditahan, dia masih sama menakutkannya dengan binatang buas kuno. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.